Dukanya itu Pak, contoh seperti ada peserta yang waktu hari datang, anaknya lagi sakit di rumah sakit, kan anaknya lagi terbaring di rumah sakit. Setelah itu Pak, anaknya kan rencananya mau dirujuk ke rumah sakit ke Makassar. Anaknya ini semacam dia sakit jantung. Umur berapa kalau boleh tahu Ibu Risna? Baru 3 bulan Baru Pak. 3 bulan, masih sangat balita, masih bayi ya. Saya sebagai ibu sangat yang sangat dilakukan terharu, Ibu, yang dilakukan Ibu Risna? terharu, dan yang saya lakukan itu untuk untuk semangatkan ibu yang datang itu, ibu harus sabar, tenang untuk demi anaknya ibu. Halo, jumpa lagi dalam acara Pokepo, podcast BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo. Hari ini kita akan membahas topik tentang pelayanan prima. Apa itu pelayanan prima? Untuk hari ini narasumber kita sudah hadir, yaitu Ibu Risna Jelita. Beliau sehari-hari bertugas sebagai satuan pengamanan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Palopo. Selamat bergabung Ibu Risna dalam acara kita pada hari ini. Ya, Pak. Kondisi hari ini sehat? Sehat Pak. Baik, Ibu Risna, hari ini sengaja kita mengangkat tentang pelayanan prima, khususnya pelayanan prima yang diberikan oleh Satpam tentunya kepada peserta BPJS Kesehatan. Nah, ini juga menjawab beberapa pertanyaan netizen terkait peran dan fungsi Satpam di BPJS Kesehatan, khususnya di kantor cabang Palopo. Nah, hari ini beberapa mungkin saya akan bertanya ya terkait Ibu Risna tentang pelayanan prima itu sendiri. Ya. Mungkin saya mulai dengan sebelum bertanya lebih jauh, saya ingin bertanya tentang Bu Risna. Kalau boleh tahu sendiri Bu Risna di BPJS Kesehatan ini sudah bertugas berapa lama sebagai Satpam di BPJS Kesehatan? Kalau sejak lama dari tahun 2017. Tahun 2017, tentunya sudah cukup lama ya. Iya. 2017 dengan sampai saat ini kurang lebih 8 tahun. Kurang lebih 8 tahun. Artinya selama 8 tahun bergabung dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palopo sebagai satuan pengaman, tentunya Ibu Risna sudah tahu seluk-beluk ya tentang BPJS Kesehatan, bagaimana melayani peserta gitu ya. Termasuk mungkin juga nanti ada suka dukanya selama bergabung kurang lebih 8 tahun di BPJS Kesehatan. Baik, Ibu Risna, mungkin di awal saya coba ingin juga tanya terkait menurut Ibu Risna sendiri terkait pelayanan prima itu menurut apa ya? Kira-kira menurut pandangan atau pemahaman dari Ibu Risna sendiri? Menurut saya pelayanan prima itu memberikan pelayanan yang terbaik buat peserta yang datang, memberikan senyum, salam, dan sapa. Ya, jadi memberikan senyum, salam, dan sapa, dan memberikan pelayanan terbaik. Artinya setiap peserta yang datang tentunya mendapatkan layanan yang sama ya, iya. Tidak membeda-bedakan peserta yang datang. Oke. Artinya Ibu Risna setiap hari melayani, tentunya memberikan pelayanan yang terbaik tentunya. Iya. Ya. Tadi kita sudah berbicara terkait pelayanan prima menurut dari sisi pandang Ibu Risna sendiri. Yang ingin saya tanyakan berikut adalah perannya Ibu Risna sendiri di BPJS Kesehatan itu untuk mewujudkan pelayanan prima seperti apa? Peran saya sebagai Satpam di BPJS Kesehatan itu garda terdepan untuk peserta yang datang, untuk pelayanan yang memberikan rasa aman agar peserta yang datang bisa mendapatkan pelayanan yang aman dan nyaman. Iya. Oke. Jadi siapapun peserta yang datang tetap diberikan kesan bahwa mereka datang itu tetap aman gitu ya, nyaman, dan tentunya pasti
Satpam menanyakan kebutuhan Menanyakan peserta tentunya ya. iya. Apa kebutuhannya masing-masing, Pak? Oke, baik Ibu Risna. Kemudian selama melayani di BPJS Kesehatan tadi sudah disampaikan bahwa kurang lebih 8 tahun. Tentunya ada tantangan tersendiri yang dihadapi Ibu Risna selama di BPJS Kesehatan. Tantangannya itu harus sabar untuk hadapi semua peserta yang datang dan tetap menjaga sikap profesional untuk menghadapi semua peserta yang datang ataupun peserta yang ingin membutuhkan pelayanan yang dia inginkan. Jadi walaupun peserta datang marah-marah, tetap kita memberikan pelayanan yang terbaik. Baik, Brisna. Ini kan kalau misalnya peserta datang bukan hanya 1-2 orang, mungkin ada beberapa orang. Di hari-hari tertentu jumlah peserta sepertinya cukup signifikan ya, ada beberapa mungkin lumayan banyak ya. Nah, terkait fungsi Satpam sendiri bukan hanya melayani peserta tentunya. Nah, sehingga punya peran tambah adalah memastikan juga keselamatan para pengunjung. Itu seperti apa yang dilakukan Ibu Risna? Saya lihat sekitaran, Pak. Sebelum peserta masuk duduk, saya lihat sekitaran tempat duduknya, apakah dia aman atau apakah dia sudah tepat tempat duduknya. Artinya tidak ada mungkin yang berbahaya gitu ya. Iya. Baik Ibu Risna. Berikut yang ingin saya coba tanyakan gitu ya, karena kan setiap peserta itu berbeda-beda kebutuhan ya. Ada peserta tentunya juga bagi peserta yang berkebutuhan khusus ya. Apakah itu misalnya ibu hamil gitu ya, lansia, mungkin termasuk mungkin disabilitas. Kira-kira apa yang dilakukan Ibu Risna untuk peserta tersebut? Kebutuhan khusus. Saya ada kebutuhan khusus semacam prioritas, semacam ibu hamil itu. Kami menanyakan apa kebutuhannya. Ditanyakan kebutuhannya. Iya. Setelah kami tahu kebutuhannya apa, kami akan memberikan antrian di BPJS Kesehatan itu ada antrian pelayanan prioritas. Antrian prioritas. Iya. Antrian itu di mana peserta antrian prioritas lebih dahulu dipanggil daripada antrian yang masih menunggu. Artinya dari nama sendiri ya, antrian prioritas ini tidak perlu nunggu lama gitu ya. Tidak menunggu lama, Pak. Langsung setelah loket kosong langsung akan dipanggil. Baik. Jadi untuk kebutuhan masyarakat sendiri yang punya kebutuhan khusus sendiri, artinya ada keistimewaan tersendiri ya dalam hal antrian. Jadi tidak perlu menunggu lama di BPJS Kesehatan. Gitu ya, Bu Risna. Baik, Ibu Risna, terkait Satpam dalam hal sehari-hari memberikan pelayanan, tentunya dituntut keramahan, gitu ya. Dari Ibu Risna sendiri, keramahan apa ya yang dimaksud keramah gitu ya dalam melayani pengunjung itu seperti apa, atau pelanggan kita seperti apa? Ramah, memberikan senyuman yang terbaik. Memberikan senyuman terbaik dan pelayanan yang terbaik. Baik. Bu Risna, kalau itu saya tidak bisa berkata-kata lagi karena Ibu Risna sepertinya menyampaikannya dengan sangat spontan gitu ya. Baik, Ibu Risna, apakah selama menjadi Satpam di BPJS Kesehatan pernah mendapatkan pelatihan khusus untuk Satpam dalam hal Satpam sebagai Satpam pelayanan? Dapat pelatihan? Sudah pernah. Kalau boleh tahu materi-materi yang diperoleh seperti apa saja? Materi paling pertama itu pelayanan prima. Pelayanan prima. Iya. Komunikasi ya. Penampilan semacam make up. Penampilan termasuk mungkin tata cara berpakaian yang benar ya, sesuai dengan standar pelayanan ya yang berlaku di BPJS Kesehatan. Baik. Ibu Risna tadi beberapa sudah panjang lebar juga menyampaikan beberapa hal terkait peran fungsinya di BPJS Kesehatan sebagai Satpam gitu ya, tentunya harus memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya bagi seluruh peserta. Nah, tentunya untuk memberikan pelayanan terbaik akan juga diiringi dengan stamina yang fit, yang baik juga. Nah, cara yang dilakukan Ibu Risna sendiri untuk menjaga staminanya agar tetap fit dan semangat bekerja itu seperti apa? Harus menjaga pola makan, rutin olahraga, dan hindari begadang. Hindari begadang. Artinya kalau menghindari begadang artinya kita membutuhkan cukup istirahat gitu ya. Baik.
Nah, mungkin itu sangat tips yang luar biasa ya dari Ibu Risna sendiri sehingga sehari-hari dia bisa tetap semangat memberikan pelayanan kepada peserta. Jadi kalau peserta datang tidak kelihatan ngantuk gitu ya, karena tadi memang Ibu Risna sudah menghindari yang namanya begadang. Oke. Gitu ya. Baik. Peran Ibu Risna sendiri untuk mengedukasi peserta seperti apa dan pada saat apa maksudnya? Peran kami sebagai Satpam di BPJS Kesehatan memberikan salam cuaca kepada peserta yang datang, menanyakan kebutuhannya apa. Setelah kami tahu kebutuhannya, kami memberikan checklist dan antrian. Setelah itu kami memberikan leaflet, pandawa, mobile JKN, dan kami arahkan juga ke anjungan mandiri JKN. Setelah itu kami arahkan ke meja pengisian formulir untuk mengisi formulir dan checklistnya. Setelah itu kami persilakan duduk menunggu antriannya. Jadi lumayan komplit ya. Jadi fungsi tugas Satpam di BPJS Kesehatan, jadi bukan hanya untuk satuan keamanan, memastikan keamanan di lingkungan area kantor, di lingkungan area lainnya, tetapi juga ada tadi disampaikan secara detail mulai dari awal peserta gitu ya datang secara berurut ada layanan yang diberikan tentunya gitu ya. Jadi Satpam tidak hanya berdiri saja memantau gitu ya. Baik. Ibu Risna tentunya dalam hal bekerja ya dibutuhkan motivasi yang besar gitu ya, sehingga juga itu salah satu juga untuk mendorong semangat dalam memberikan pelayanan kepada peserta. Motivasi sendiri dari Ibu Risna, motivasi terbesar apa yang dimiliki seorang Ibu Risna gitu ya dalam hal memberikan pelayanan prima setiap hari kepada peserta? Motivasi saya itu membantu peserta yang datang dan bisa melihat peserta senyum kepada saya karena saya memberikan pelayanan yang sangat bagus kepada mereka yang datang, Pak. Oke, baik. Baik, mungkin itu yang dari hati ya, dari sampaikan tadi Ibu Risna bahwa memang Ibu Risna sangat termotivasi apabila peserta itu nyaman, tenang gitu ya. Artinya apa yang dibutuhkan peserta, Ibu Risna bisa bantu gitu ya. Baik, Ibu Risna mungkin bisa dilap-lap terlebih dahulu, kita bersihkan dulu gitu ya. Sebelum saya lanjut tanya pertanyaan yang berikutnya. Oke, Bu Risna, tadi sudah panjang lebar ya kita bercerita tentang pelayanan prima yang dilakukan oleh Ibu Risna sendiri sebagai satuan pengamanan. Tentunya banyak suka duka gitu ya. Kita mungkin ini pertanyaan terakhir Bu Risna, bukan pertanyaan tetapi coba kami ingin mendengar apa keluh kesah mungkin atau suka duka yang dirasakan Ibu Risna selama kurang lebih 8 tahun di BPJS Kesehatan memberikan pelayanan bagi peserta. Mungkin bisa disampaikan Ibu Risna. Dukanya itu, Pak, contoh seperti ada peserta yang waktu hari datang, anaknya lagi sakit di rumah sakit. Datang untuk daftarkan anaknya, karena anaknya lagi terbaring di rumah sakit. Setelah itu, Pak, anaknya kan rencananya mau dirujuk ke rumah sakit ke Makassar. Anaknya ini semacam dia sakit jantung. Umur berapa kalau boleh tahu Ibu Risna? Baru 3 bulan, Baru Pak. 3 bulan, masih sangat balita, masih bayi ya. Saya sebagai ibu sangat yang dilakukan terharu, yang dilakukan Ibu Risna. Terharu, dan yang saya lakukan itu untuk untuk semangatkan ibu yang datang itu, ibu harus sabar, tenang untuk demi anaknya ibu. Itu untuk dukanya ya, artinya banyak pengalaman dengan peserta gitu ya, dengan berbagai permasalahan yang dialami peserta sendiri. Kemudian tentunya punya suka ya. Boleh disampaikan apa yang suka itu senang melihat peserta kalau datang itu kayak semacam bagaimana, Pak, dia senang kalau peserta itu ibu bilang, Bu, terima kasih atas bantuannya. Baik, artinya Ibu Risna sendiri sudah senang jika peserta itu memberi senang ya dengan pelayanan yang sudah diberikan gitu ya. Baik. Dan sangat puas, Pak. Puas. Baik.
Terima kasih Bu Risna ya. Dengan penuh emosional ya narasumber kita pada hari ini juga tentunya menampilkan ya bahwa apa yang dilakukan betul-betul memang tentunya dari hati gitu ya Bu Risna. Baik, terima kasih Bu Risna atas bincang kita pada hari ini. Kami akhiri. Sampai ketemu kembali di podcast yang akan datang. Saya